Legenda asal-usul nama Gunung Rinjani di Lombok terkait erat dengan kisah Dewi Anjani, yang juga dikenal sebagai Dewi Rinjani. Berikut adalah ceritanya secara lengkap dan rinci. Dahulu kala, di Kerajaan Lombok, hiduplah seorang raja bernama Datu Tuan bersama permaisurinya Dewi Mas. Mereka memerintah dengan bijaksana dan rakyatnya hidup dalam kedamaian. Namun kebahagiaan mereka tidak lengkap karena belum dikaruniai seorang anak. Kondisi ini membuat sang raja dan permaisuri sering merasa sedih. Setelah lama menunggu dan belum juga mendapatkan keturunan, raja meminta izin permaisurinya untuk menikah lagi demi mendapatkan pewaris tahta. Dewi Mas yang penuh pengertian akhirnya mengizinkan. Raja Datu Tuan kemudian menikah dengan Sunggar Tutul, putri dari Pati Aur. Sementara Dewi Mas yang mulai tersingkir dari kehidupan istana, tetap berdoa dan berharap agar bisa mendapatkan keturunan. Berkat kekuasaan Tuhan, keajaiban terjadi. Dewi Mas akhirnya mengandung. Melihat Dewi Mas hamil, Sunggar Tutul merasa iri dan memfitnahnya dengan tuduhan palsu. Fitnah tersebut membuat Dewi Mas diusir dari istana. Dengan hati yang sedih, Dewi Mas pergi meninggalkan istana dan akhirnya menetap di Gili. Di sana, dia ditemukan oleh seorang nakhoda yang kemudian membawanya ke Bali. Di Bali, Dewi Mas melahirkan anak kembar. Anak laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak dan anak perempuan diberi nama Dewi Rinjani. Mereka tumbuh dewasa dengan penuh kasih sayang dari ibunya. Suatu hari, kedua anak tersebut menanyakan siapa ayah mereka. Dewi Mas kemudian mengungkapkan bahwa ayah mereka adalah Raja Datu Taun yang memerintah di Lombok. Mengetahui hal ini, Raden Nuna Putra Janjak memutuskan untuk pergi ke Lombok mencari ayahnya. Setibanya di Lombok, tanpa disadari, Raden Nuna Putra Janjak dan Raja Datu Tuan terlibat dalam pertempuran. Namun, dalam pertempuran tersebut, terdengar suara gaib dari angkasa yang menyatakan bahwa Raden Nuna Putra Janjak adalah anak dari Raja Datu Tuan. Mendengar bisikan gaib ini, pertempuran pun dihentikan. Raja Datu Tuan akhirnya menyadari bahwa yang diajaknya berperang adalah anaknya sendiri. Setelah rekonsiliasi, Raja Datu Tuan menjemput Dewi Mas dari Bali dan membawanya kembali ke istana. Raden Nuna Putra Janjak kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja, sedangkan Raja Datu Tuan dan Dewi Rinjani memilih untuk menyepi di puncak gunung dan bersemedi. Dalam pertapaannya di puncak gunung, Dewi Rinjani diangkat oleh para makhluk halus menjadi ratu mereka. Sejak saat itulah, gunung tempat Dewi Rinjani bersemedi dikenal dengan nama Gunung Rinjani, mengabadikan namanya sebagai penguasa spiritual di gunung tersebut. Setelah Dewi Rinjani diangkat menjadi ratu oleh para makhluk halus, ia dikenal sebagai penjaga spiritual Gunung Rinjani. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Dewi Rinjani memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi dan memberkati daerah sekitar gunung. Legenda ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat Lombok bahwa Gunung Rinjani bukanlah gunung biasa, melainkan tempat suci yang harus dihormati. Setiap tahun, penduduk setempat mengadakan berbagai ritual dan upacara untuk menghormati Dewi Rinjani dan memohon berkah serta perlindungannya. Salah satu upacara yang terkenal adalah upacara Mulang Pekelem, sebuah ritual persembahan di Danau Segara Anak yang terletak di kaldera Gunung Rinjani. Danau Segara Anak sendiri dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur dan menjadi tempat sakral bagi masyarakat Sasak, suku asli Lombok. Menurut legenda, danau ini terbentuk dari air mata Dewi Rinjani yang menangis karena kesedihan melihat penderitaan rakyatnya. Air danau yang jernih dan biru melambangkan kesucian dan kekuatan spiritual Dewi Rinjani. Kisah Dewi Rinjani dan Gunung Rinjani juga mengajarkan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan. Dari kisah ini, masyarakat belajar tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan pengorbanan. Dewi Mas yang setia dan sabar akhirnya mendapatkan berkah, sementara Dewi Rinjani yang bersemangat dan bijaksana menjadi simbol kekuatan dan perlindungan bagi Lombok. Hingga kini, legenda Dewi Rinjani tetap hidup di hati masyarakat Lombok dan menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Gunung Rinjani tidak hanya menjadi destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menjadi tempat spiritual yang penuh dengan makna dan cerita sejarah yang kaya.